Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa mursyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man sara ala nahjihim wa da'a bi da'watihim ila yaumiddin. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal 'amali waj'alna minar rasyidin. Amin. Jamaah Masjid Al-Akbar rahimakumullah. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang terhormat, mari kita bersyukur hari ini kita sehat dan ini adalah hari mulia, hari Jumat. Kita bisa hadir menunaikan ibadah di masjid. Mari kita syukuri dan kita manfaatkan kesempatan untuk menambah pemahaman kita tentang al-Islam, khususnya yang terkait dengan akhlak Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dengan hadis Rasulullah yang terkenal. Beliau bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah." Begitu Rasulullah bersabda, doa itu adalah ibadah. Jadi kita berdoa, diterima atau tidak diterima, diterima langsung atau ditunda, diganti oleh Allah dengan yang lain, dicegah oleh Allah dengan doa kita itu dari musibah. Semuanya itu kalau kita kerjakan dengan ikhlas, maka dia berpahala sebelum kita menerima apa yang kita minta. Bahkan disebut mukhul ibadah. Mukh itu otak, otaknya ibadah. Jadi sepertinya kalau kita beribadah tanpa doa itu nggak mungkin. Otak itu adalah yang mengatur semua apa yang kita kerjakan. Dan Rasulullah menggunakan kata itu untuk urusan ibadah. Dan orang yang tidak berdoa, artinya tidak beribadah, itu adalah orang sombong yang nanti akan menjadi sangat terhinakan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Ghafir ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin." Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah, aku terima nanti. Atau beribadahlah yang ikhlas. Berdoalah yang ikhlas. Itu yang paling penting. Akhtaru syai'in fi hayatil insan al-muslim aqidatuhu. Yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai muslim itu akidah. Ya. Kalau akidah kita itu benar, maka semua yang kita kerjakan benar. Tapi kalau akidahnya melenceng, akidahnya itu lemah, keyakinannya itu tidak kuat, semua terpengaruh nanti. Maka belajar tentang akidah itu artinya belajar tauhid. Itu adalah pelajaran yang paling utama dan paling penting. Ma ta'allamatil abid khairun minat tauhid. Tidak ada sesuatu yang dipelajari oleh hamba Allah yang bernama manusia ini lebih baik dari at-tauhid, mengenal Allah dan mengesahkan Allah.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kalau kita berdoa dan kita mengesahkan Allah dalam berdoa minta atau dalam berdoa ibadah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mereka yang sombong disebut yastakbirun. Manusia itu kecil, manusia itu lemah. Kalau sombong dikatakan yastakbir, membesarkan dirinya. Karena tidak besar. Enggak ada manusia besar. Semua manusia itu kecil. Bahkan lemah manusia itu. Maka Allah paling murka kepada orang-orang yang sombong itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam. Santrinya bagaimanapun orang sombong tidak masuk surga. Sayadkhuluna jahannam. Dakhirin, menjadi kecil, menjadi terhinakan. Dan sekarang saudara, di zaman modern ini banyak orang sombong. Ada yang sombong atas nama pribadinya. Mungkin dia pangkat, mungkin dia kaya, mungkin dia merasa orang terhormat, atau merasa ningrat, lalu mengatakan saya ini berdarah biru. Orang kalau darahnya biru kan mati nanti. Saya berdarah biru, saya diciptakan begini, Anda seperti itu, kita nggak ikut apa-apa. Tidak ada usaha apa-apa kita ini, tahu-tahu diciptakan seperti ini. Untung kita diciptakan sebagai muslim. Untung kita hidup di tengah-tengah orang tua yang beriman. Andaikan Anda lahir di Kutub Utara atau di Korea atau di Jepang, belum tentu Islam. Walaupun di sana juga banyak orang Islam. Siapa yang menentukan ini? Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita dijadikan seperti saya, seperti Anda ini. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kulit sawo matang dan macam-macam itu. Semuanya itu ciptaan Allah. Jangan saling menghina. Kalau orang itu menghina orang lain, yang murka itu Allah. Dan itu adalah kesombongan. Maka saudara-saudara, barangkali virus corona ini karena banyak orang sombong ini. Ada juga negeri yang sombong, merasa banyak uangnya, seakan-akan orang kaya itu dari dia gitu, bukan dari Allah. Sama dengan Qarun. Qarun di zaman Nabi Musa itu kaya, merasa itu kaya itu karena saya pandai. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa kaya ini karena saya punya ilmunya. Wa khasafna bihi wa bidarihil arda. Kemudian oleh Allah ditenggelamkan karena kesombongannya itu, masuk ke dalam tanah, hartanya, orangnya, semua anak buahnya masuk. Dan ini sudah dicontohkan, ditampakkan oleh Allah belum lama ini di Petobo, di Palu. Itu tempat kemaksiatan, sombong, diingatkan tidak mau, dimasukkan oleh Allah, namanya likuifaksi. Saya melihat di televisi itu ngeri sekali. Konon kabarnya jumlahnya yang meninggal 8.000 orang dalam waktu sekejap saja. Anda kalau lihat di TV ngeri sekali. Rumah itu seperti mainannya anak-anak itu, dimasukkan semuanya dalam tanah itu. Karena apa itu? Al-kibir, sombong. Iblis itu dikutuk karena sombong. Fir'aun itu dihinakan oleh Allah dan sampai sekarang tubuhnya diabadikan karena sombong. Bahkan Fir'aun itu mengaku Tuhan. Itulah manusia kalau tidak beriman. Enggak bisa hidup tanpa iman. Iman itu kepada Allah. Allah itu Al-Ahad, As-Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu Allah. Selain itu makhluk semuanya. Maka barang siapa tidak sujud kepada Allah pasti sujud kepada makhluk. Jadi manusia itu cuma ada dua macam saja, Abdullah, yang satu Abdul makhluk, wa hadza musyrikin.
Kalau kita menyembah selain Allah, itu musyrik. Maka yang saya katakan akidah itu adalah yang harus selalu kita jaga. Kita beribadah menuju Allah, kita beramal menuju Allah, kita berdoa menuju Allah, dan itu yang paling penting. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Masjid Al-Akbar rahimakumullah. Coba Anda bayangkan, saya beberapa hari yang lalu memberi tausiah, lalu saya katakan kita sebagai muslim tidak perlu kita takut dengan corona. Kita punya Allah. Tapi harus cerdas. Harus cerdas itu jangan kotor. Sekarang orang semuanya menganjurkan cuci tangan ajaran siapa itu? Ajaran siapa? Rasulullah SAW menganjurkan barakatit ta'am al-wudu' qablahu wa ba'dahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberi barokah kepada makanan yang Anda makan itu kalau Anda wudu dulu, artinya cuci tangan di sini. Sebelumnya dan sesudahnya. Anda mau makan pakai sendok, mau makan pakai apa? Ini banyak bakterinya. Baru sekarang dunia mengatakan banyak cuci tangan, banyak. Kalau orang Islam sudah biasa cuci tangan. Bahkan wudu, saudara-saudara. Saya anjurkan apalagi sekarang ini jangan keluar tanpa wudu. Kalau Anda mau selamat, al-wudu'u silahul mu'min. Wudu itu senjatanya orang yang beriman, itu wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kalau kita lihat ini musibah yang mendunia ini, itu buat kita sebagai orang yang beriman, ini adalah ibrah. Ini adalah peringatan dan banyak sekali hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya ya. Maka hikmah pertama adalah kita gunakan sebagai stimulan untuk beribadah yang disebut ibadatit tafakkur. Ibadah berfikir. Itu nilainya tinggi. Min afdhalil ibadat. Di antara ibadah yang afdhal itu ibadatit tafakkur. Orang cendekiawan itu di dalam surat Ali Imran adalah dinyatakan oleh Allah adalah orang yang berzikir dan berfikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian apa? Wa yatafakkarun. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu selalu ingat Allah kapan saja, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, pada waktu duduk, pada waktu berjalan, pada waktu berbaring, artinya fi kulli hal, dalam semua keadaan berzikir. Wa yatafakkarun, dan berfikir fi khalqis samawati wal ard. Berfikir, selalu ingat Allah ketika melihat langit, melihat alam semesta ini, melihat matahari, melihat gunung semuanya, dan virus. Subhanallah. Saudara-saudara, virus ini bukan saja tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat dengan mikroskop biasa, harus mikroskop elektron. Itu virus. Jadi ini kan luar biasa kecilnya. Allah akan menumbangkan manusia sombong, menghilangkan rasa bangga dengan kekayaan dan sebagainya itu hanya dengan virus itu. Dunia tergoncang, ratusan atau ribuan penerbangan komersial berhenti. Banyak orang di Cina, di Korea, di tempat-tempat yang terkena musibah yang dahsyat, yang lebih besar, dan kita juga harus berhati-hati. Di negara kita sudah masuk juga. Di Iran juga banyak yang mati itu semuanya. Di sana banyak orang sudah ketakutan, tidak berani keluar rumah, pabrik-pabrik tutup hanya karena virus. Allahu Akbar. Virus, saudara-saudara. Penerbangan berapa ini untuk ruginya? Jamaah umrah 60.000 dipulangkan, tidak boleh masuk, sekarang dihentikan.
hanya karena virus. Mau sombong manusia. Allahu Akbar. Inilah manusia. Kalau tidak pakai Quran, saudara, menyebut dirinya paling kaya, naga 9 atau naga 900. Ini sombong, ini bahaya sekali. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan semuanya, terutama diri sendiri, jangan sedikit pun merasa sombong. Bagaimanapun pandainya Anda, bagaimanapun kayanya, bagaimanapun pangkatnya, nanti terhinakan. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadits qudsi ini Allah berseru, kesombongan itu milikku. Enggak ada manusia yang boleh dan pantas sombong. Tiap hari yang dibawa di tubuhnya itu kotoran. Kalau kotoran tidak dikeluarkan dia sakit. Mau sombong? Sudah banyak contohnya. Al-kibriya'u ridai, itu pakaianku. Wal 'azamatu izari, keagungan itu sarungku, kata Allah. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang berani mengambil itu lalu dilekatkan pada dirinya, qadhaftuhu finnar, nanti dimasukkan neraka oleh Allah, walaupun setiap hari sujud di Masjidil Haram. Tidak ada tempat bagi orang sombong di surga. Orang sombong itu adalah orang yang tawadhu, orang surga. Orang surga itu adalah orang yang tawadhu, orang yang mengerti siapa dirinya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang sombong itu tidak kenal Allah. Bagaimana mau sombong, saudara-saudara sekalian yang saya hormati? Ini saya hari ini bisa berbicara lantang begini, saudara-saudara mendengar ini, diberi oleh Allah sehat, diberi oleh Allah bisa berbicara. Enggak punya apa-apa kita ini. Kita ini hidup dari pemberian Allah seluruhnya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Ini Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu, Anda tidak punya ilmu apa-apa, tidak punya pakaian, tidak punya apa-apa. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, diberi pendengaran oleh Allah. Wal absar, diberi mata. Wal af'idah, diberi hati dan otak. Untuk apa? Untuk bersyukur, bukan untuk sombong. Kita bisa begini karena diberi oleh Allah. Orang kaya itu diberi oleh Allah, dan itu program Allah. Ada yang diberi jadikan kaya, ada yang miskin, ada yang ini. Bukan untuk saling menghina, tapi saling menghargai, saling ta'awun. Yang kaya membantu yang miskin sabar, tidak menghasut yang kaya, begitu. Yang pandai mengajarkan yang tidak pandai, yang tidak pandai belajar dari yang pandai. Subhanallah. Ini semuanya sama. An-nasu sawasiya kal mishd, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka asnanil mishd. Manusia itu sama seperti, kalau Anda lihat sisir itu, berdiri sama itu, sisir itu. Begitu manusia itu. Ketika orang-orang musyrikin menghina Bilal ibnu Rabah, orang kulit hitam, yang dipilih oleh Allah menjadi muadzin karena suaranya yang merdu, yang lantang itu, Bilal ibnu Rabah radhiyallahu an, dihinakan, disiksa, dicampakkan, tidak dihargai oleh orang-orang musyrikin pada waktu itu. Tapi suaranya waktu Rasulullah Mi'raj sudah terdengar di surga. Itu Bilal, tidak ada yang lain. Rasulullah pulang dari Mi'raj, ditanya, apa yang kau kerjakan Bilal? Sami'tu daffa rijlika fil jannah, kata Rasulullah. Saya dengar itu langkahmu di surga. Saya tanya, man hadha? Hadha Bilal, muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kamu kerjakan wahai Bilal? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak melakukan banyak hal,
Cuman saya ini sebagai muadzin, kalau saya batal langsung saya wudu dan saya sholat 2 rakaat. Itu yang dikerjakan oleh Bilal bin Rabah. Itu yang lebih, orang lain tidak mengerjakan. Mari kita tiru. Makanya kalau kita itu selalu wudu, wudu itu menghilangkan dosa, membersihkan fisik, membersihkan hati kita, apalagi kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanallah. Kalau Anda wudu kemudian berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, itu menguatkan iman, syahadah, kemudian minta tolong kepada Allah. Ij'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya orang-orang yang tobat ya Allah. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan saya orang-orang yang membersihkan diri dari segala bentuk yang kotor, dari kemusyrikan, dari najasa ma'nawi, dzati, dari riba, dari penipuan, dari sogok menyogok, semua itu kotor. Kita minta kepada Allah supaya dibersihkan. Waj'alna min ibadikas salihin. Jadikan saya hambamu yang soleh. Coba bayangkan kalau setiap hari kita wudhu 5 kali, lalu berdoa ini, lalu sholat, apa tidak bersih? Luar biasa Islam ini. Pokoknya kalau kita mengikuti tuntunan Nabi, Masya Allah. Maka saudara-saudara, salah satu dampak positif dari bencana corona ini, kita bisa beribadah tafakkur. Hei manusia, mau sombong bagaimana, dengan virus saja sudah gak berdaya. Takut semua, takut mati. Dan sudah banyak yang mati. Bahkan di Cina itu katanya sudah ribuan, gak tahu berapa itu, tiap hari ada kremasi mayat. Itu berita saya dengar bahkan dari Amerika itu. Tapi ya begitulah, disembunyikan. Tidak dipublikasi dengan benar. Takut nanti nggak ada turis, takut nanti nggak ada ini. Kalau rakyatnya sakit bagaimana ini? Mau dibiarkan apa bagaimana ini? Maka ini adalah ujian Allah. Ini adalah fitnah. Fitnah itu cobaan. Nah, sesudah kita bertafakkur, gara-gara virus ini, ya Allah, banyak orang kemudian berdoa. Maka salah satu doa supaya kita tidak takut keluar setelah kita menjaga, ya. Makanya tuh tata cara yang diajarkan oleh para dokter diikuti, lalu kita berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Anda baca itu 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimatmu yang maha sempurna dari semua ciptaanmu yang mengganggu dan berbahaya, termasuk virus. Kemudian setiap hari Anda biasakan wirid, mengikuti yang diajarkan oleh Rasulullah. Baca surat Al-Ikhlas, mudah kan, semuanya hafal. Baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas yang disebut Al-Mu'awwadatain, itu juga minta perlindungan. Man asbaha wa qara'a Al-Ikhlas wal Mu'awwadatain 3 marrat yakfika min kulli syai'. Cukup Anda akan dipenuhi. Pagi sebelum keluar rumah atau sesudah sholat subuh Anda baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, mengikuti tuntunan Nabi. Malam juga begitu. Yakfika min kulli syai'. Anda enggak usah khawatir. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, keluar. Amantu billah wa atasamtu billah wa tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Begitu kita keluar, itu orang yang beriman. Tentram. Apapun yang terjadi, ada Allahu Akbar. Semua di tangan Allah. Itu orang yang beriman. Kemudian setelah itu kemudian kita muhasabah. Setelah tafakur, dampak positif dari corona ini, muhasabah. Apa saya sebagai orang Islam ini sudah benar ibadahnya, sudah dekat dengan Allah, sudah akrab dengan Al-Quran? Dikoreksi sendiri. Kemudian ditingkatkan ibadah dan doa. Maka kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan
mendapatkan manfaat justru dari problem dunia yang sekarang ini ditakuti oleh banyak orang itu. Inilah Islam, agama kebenaran. Karena Islam ini adalah agama umat manusia, maka siapapun yang mau selamat di dunia dan di akhirat tidak menggunakan Islam, tidak mungkin dia bisa menikmati hidup ini. Dia selalu dirundung ketakutan dan kekhawatiran. Sebab Islam ini memang diturunkan untuk manusia seluruhnya. Siapa yang tidak mau silakan. Siapa yang mau menikmati hidup yang nikmat, ambil Islam ini. Wa sadaqallahul azim wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Ini Allah mengumumkan dalam Al-Qur'an, dan tidak aku utus engkau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh umat manusia. Basyiran wa nadhira. Allah membawa kabar baik. Apa maksudnya ini? Anda kalau mengikuti ajaran Rasulullah, Anda akan menikmati hidup yang sejahtera. Hidup sejahtera, bisa menikmati semua yang diberikan oleh Allah dengan baik dan mati masuk surga. Itu kalau mengikuti. Wa nadhira, nadhira itu peringatan dan ancaman. Kalau Anda tidak ikuti, Anda sulit. Jangankan kok di akhirat, di dunia ini sulit. Tapi sayangnya Allah mengatakan walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sebagian besar manusia ini tidak tahu. Kenapa? Karena tidak mau tahu. Atau memang tidak mau belajar, bahkan ada yang tidak suka. Bagaimana ini ajaran Allah? Allah itu yang menciptakan kita. Kita diciptakan fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir tanpa kecuali bersih, siap untuk beriman. Lalu diberi tuntunan oleh Allah namanya ad-din al-Islam, dinul fitrah. Ini agama fitrah. Maka kalau Anda hidup kemudian menggunakan Islam, itu seperti mainan apa anak-anak yang puzzle itu ya. Kalau anak-anak main membuat gedung lalu diatur, dipasang begini kemudian jadi gedung. Tapi kalau tidak bisa masangnya enggak jadi. Maka kalau kita mau hidup dengan nikmat, gunakan al-Islam ini, karena al-Islam itu dengan manusia itu sinkron. Begini, kalau manusia itu menggunakan Islam, lalu nanti bisa mendapatkan kenikmatan fid dunya wal akhirah. Inilah untungnya kita belajar al-Islam. Mudah-mudahan saudara-saudaraku sekalian jamaah Masjid Al-Akbar, apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dan keluarga kita dan saudara-saudara kita muslimin muslimat, khususnya di Indonesia ini, lebih khusus lagi di Surabaya, semoga diselamatkan oleh Allah dari bahaya corona yang mengerikan itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Ini adalah hari Jumat, fihi sa'atul istijabah. Di dalam hari Jumat itu ada detik-detik kalau kita berdoa diterima. Semoga detik-detik itu sekarang dan kita berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya man qulta ud'uni astajib lakum, nad'uka ya Rabbana ya Karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununa wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma ya Rabbana
أعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلق اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم اللهم لا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الشيوعيين والمنافقين والظالمين والفاسقين والمذبذبين والملحدين إنهم أعداؤنا وأعداؤك وأعداء دينك يا رب العالمين اللهم دمرهم تدميرا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومرشدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Akhirnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.